Baik, Bapak Ibu, izin untuk mereview sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim terkait dengan apa yang kami sampaikan malam hari ini agar kita punya rekamannya ya. Jadi terkait dengan konsep dan juga wadah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lewati. Nah, ini mukadimahnya ya. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Hud ayat yang ke-6. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya Allah sudah mencatat setiap rezeki kita masing-masing, sudah memberikan jatahnya ya, yaitu di Quran surah Ad-Dariyat ayat yang ke-22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi ini jatahnya dari langit gitu ya. Artinya Allah SWT sudah catatkan di langitnya. Lalu karena kondisi kita di bumi, maka oleh Allah rezeki itu kemudian diturunkan di buminya Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana di Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Jadi karena kita ada di bumi maka rezekinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di buminya Allah ya. Nah, ketika rezeki itu seperti air hujan gitu ya, ada orang-orang yang mereka tidak mendapatkan air itu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki wadah rezeki ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini sudah memberikan pemahaman untuk kita semuanya disampaikan di Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya. Sehingga perintahnya, Allah menyuruh kepada manusia, tidak hanya yang beriman saja, tetapi seluruh manusia untuk makan yang halal. Jadi rezeki Allah sudah diturunkan ke bumi, namun kita diberikan akal untuk memilih, yaitu untuk memilih makanan yang halal dan juga yang baik-baik saja. Nah, ini tadi ada yang memang termasuk wadahnya. Jadi bagi yang punya wadah rezeki itu apa? Yaitu satu adalah pekerjaan atau aktivitas. Yang kedua ilmu dan keterampilan. Yang ketiga komunitas atau relasi. Dan yang keempat adalah usaha dan bisnis. Maka bagi kawan-kawan yang punya salah satu atau bahkan lebih dari satu, ini berarti kawan-kawan punya wadah rezeki. Dan itu wadah rezeki bisa lebih dari satu. Dan bahkan besar kecilnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Misalnya pekerjaan, aktivitas, ilmu atau keterampilan, komunitas atau relasi, usaha ataupun bisnis. Ini adalah yang disebut sebagai wadah rezeki. Nah, ada sebagian orang yang punya wadah rezeki, sudah menyiapkan, namun mereka
tidak bisa menikmatinya juga karena ternyata wadahnya tertutup. Ditutup oleh apa penutup rezeki? Yaitu adalah dosa. Maka dosa ini harus dibuka yaitu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika taubat, maka wadahnya akan kembali terbuka dan siap menampung rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki seperti air hujan. Konsep rezeki air hujan di mana Allah Subhanahu wa taala sudah berikan rezeki kepada kita semuanya. Hujan seperti hujan, jumlahnya banyak dan bahkan berkali-kali gitu ya. Maka air hujan ini yang tidak masuk ke tampungan akan diserap oleh bumi dan yang ada di tampungan maka akan masuk ke tampungan ya. Nah, yang masuk ke bumi maka kita bisa lakukan penggalian ya. Kalau saya gambarkan adalah kita bikin sumur dan itu butuh effort. Artinya apa? Artinya kita bisa belajar, kita gunakan keilmuan kita keluarkan tenaga kita, pikiran kita, biaya kita, infak kita, dan sebagainya. Dan itu tentu bagi orang-orang yang punya keterampilan, bagi orang-orang yang punya kafaah keilmuan tertentu, maka tentu peluang untuk mendapatkan rezeki jauh lebih besar lagi. Nah, maka apa yang sudah kita tampung, apa yang sudah kita persiapkan, ini harus dikeluarkan. Jangan ditahan. Kenapa? Karena ketika ditahan nanti akan menimbulkan banyak penyakit, airnya jadi kotor, jadi keruh, mampet, dan seterusnya. Maka di Islam tidak mengajarkan untuk menabung, tetapi untuk berinvestasi. Maka kuncinya di sini adalah alirkan sebanyak-banyaknya. Nah, ada juga yang sering menyampaikan terkait dengan rezekinya yang merasa bocor. Gitu ya. Jadi punya wadah rezeki, ada rezekinya, tetapi cepat sekali habisnya. Dapat langsung habis, dapat langsung habis. Kenapa? Karena ada kebocoran. Nah, apa yang membuat rezeki kita bocor? Karena infaknya masih sedikit. Maka perlu ditambah. Karena tidak bayar zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena sombongkan diri, maka kita tidak boleh lagi sombong karena apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh itu adalah lantaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita sendiri. Lalu kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kita nyakitin orang tua. Tidak pernah berkomunikasi kepada orang tua, tidak pernah menjenguk kepada orang tua, itu juga merupakan bagian nyakitin orang tua. Nah, kemudian kita berdoa bersama-sama, yaitu doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Terakhir, kesimpulannya adalah bahwasanya kita harus memiliki wadah rezeki untuk menampung rezeki kita. Yang kedua, selalulah bersyukur pada Allah karena bagi yang bersyukur rezekinya akan ditambah. Yang ketiga, senantiasa husnudon bilah, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Karena dengan berprasangka baik, maka tentunya segala aktivitas kita juga akan menjadi baik. Yang keempat, hilangkan menutup rezeki dengan istighfar dan juga taubat. Yang selanjutnya, perbanyak sedekah dan juga berbagi. Benerin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik dari sisi kualitas maupun sisi kuantitasnya. Selanjutnya, jaga silaturahmi hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan kawan, kerabat dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kita kurangi maksiat, kalau perlu kita berhenti berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita manut kepada Al-Qur'an. Insya Allah kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT, ini adalah materi singkat terkait dengan rezeki instan pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga Allah senantiasa mudahkan dalam ikhtiarnya, mudahkan dalam ibadahnya, mudahkan dalam istiqomah, dan insya Allah nanti masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin.